Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aramia Fifah dengan NPM 2024-130088 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Insani. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas Total Quality Management TM5. Langsung saja masuk pada slide pertama. Pada slide latar belakang ini, Netflix adalah perusahaan digital berbasis streaming yang beroperasi secara global. Dalam industri yang sangat kompetitif seperti Disney+, Prime Video, dan lain-lain, Netflix menjadikan customer satisfaction sebagai strategi utama untuk mempertahankan pelanggan. Adapun masalah yang dihadapi Netflix, seperti banyaknya platform lain, risiko pelanggan berhenti berlangganan, dan yang ketiga adalah pelanggan yang cepat berubah. Pada slide analisis customer focus atau fokus pelanggan, Netflix menerapkan customer focus dengan pendekatan berbasis data, yaitu ada personalisasi konten, sistem algoritma menganalisis riwayat tontonan, genre favorit, dan durasi menonton. Jadi, setiap user dapat rekomendasi berbeda. Berikutnya ada user experience atau UX. Yang pertama ada tampilan simpel dan cepat, kedua navigasi mudah, dan yang ketiga bisa lanjut menonton dari device mana saja. Berikutnya ada feedback pelanggan. Yang pertama ada rating film, kedua perilaku skip atau lanjut menonton, dan yang ketiga data ini dipakai untuk evaluasi konten. Jadi Netflix tidak perlu menebak kebutuhan pelanggan tapi menggunakan data nyata. Masuk pada slide analisis customer satisfaction atau kepuasan pelanggan, Netflix menjaga kepuasan pelanggan melalui A. Kualitas layanan. Yang pertama ada streaming lancar atau minim buffering. Yang kedua kualitas video tinggi seperti HD atau 4K. Yang B. Kualitas produk atau konten. Ya. Pertama, produksi konten original atau Netflix Originals. Yang kedua, variasi genre sesuai pasar global. Dan yang C, kemudahan akses. Yang pertama bisa melalui handphone, laptop, dan TV. Yang kedua, fleksibel waktu atau on demand. Yang dia respons terhadap masalah. Contohnya, jika pelanggan tidak aktif, Netflix akan kirim rekomendasi baru. Dan yang kedua, jika tren berubah, Netflix akan memproduksi konten baru. Pada slide penerapan prinsip TQM, Netflix menerapkan prinsip TQM secara modern. Yang pertama adalah customer focus, semua strategi berbasis kebutuhan pelanggan. Dan yang kedua adalah continuous improvement, update fitur dan sistem terus-menerus. Yang ketiga, employee involvement, tim kreatif dan data analis bekerja bersama. Dan yang keempat adalah proses approach, sistem algoritma produksi dan distribusi terintegrasi. Dan yang kelima adalah fact-based decision making, keputusan berdasarkan data atau big data. Dampak yang dirasakan oleh Netflix, yang pertama bertingkat customer retention tinggi, yang kedua pelanggan merasa pengalaman lebih personal, yang ketiga Netflix tetap kompetitif di tengah banyak pesaing, dan yang keempat brand kuat sebagai platform yang mengerti user. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari Netflix. Kelebihannya, personalisasi sangat kuat, yang kedua berbasis data atau lebih akurat, dan yang ketiga inovatif dan adaptif. Kekurangannya, Netflix ketergantungan tinggi pada algoritma, yang kedua biaya produksi konten sangat besar, dan yang ketiga tidak semua rekomendasi selalu tepat. Kesimpulannya, Netflix berhasil menerapkan TQM karena pertama, mengutamakan kebutuhan pelanggan melalui data. Yang kedua, memberikan layanan yang mudah, cepat, dan personal. Yang ketiga, melakukan perbaikan berkelanjutan. Sehingga customer satisfaction tinggi, pelanggan loyal, perusahaan tetap unggul di pasar. Demikian pemaparan tugas yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.